sampai jam 1. Setelah jam 1 agak sepi, tapi waktu kami berangkat ke masjid itu sudah banyak yang antri mau foto-foto selfie dan lain sebagainya. Awalnya itu hanya 3 meter dengan budget yang sudah ditentukan. Saya pernah kemalingan juga. Di hari Sabtu harusnya teman-teman itu dapat gajian, uangnya hilang. Suara peluit saling bersahutan meski jarum jam baru menunjukkan di pertengahan angka 10. Dalam jarak 100 meter, ujung Tugu Biawak yang berada di Tawangsari, Desa Krasak, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo mulai terlihat. Kecepatan kendaraan perlahan menurun. Beberapa menghentikan lajunya saat gerombolan orang mulai menyeberangi jalan. Karang Taruna sigap membantu pengamanan arus lalu lintas yang cukup padat di pagi itu. Sekelompok warga mulai mengeluarkan gawai mereka, mengabadikan momen ikon baru kota Wonosobo. Hembusan angin tipis diiringi sinar mentari tak menyurutkan antusiasme warga berfoto di bawah Tugu Sang Biawak raksasa. Bahkan kala sang surya belum menampakkan sinarnya, sudah ada orang yang mengunjungi Tugu Biawak, berganti-ganti pose sambil memotret karya Rejo Arianto. Salah satu warga lokal mengaku mendapati pengunjung sudah berfoto di Tugu Biawak sejak subuh. Ia juga tak keberatan halaman rumahnya dijadikan parkiran para pengunjung yang bergairah ingin melihat langsung Tugu Biawak yang viral pada belakangan ini. Jadi bangga, tidak merasa terganggu walaupun dari pagi sampai pagi lagi banyak yang foto-foto itu malam sampai jam 1. Setelah jam 1 agak sepi, tapi waktu kami berangkat ke masjid itu sudah banyak yang antri mau foto-foto selfie dan lain sebagainya. Nah, ini mengangkat untuk di samping nama baik ikon Desa Krasak. Oh, nggak apa-apa, ikhlas saya. Bahkan rame istilahnya, walaupun bising dari jalan, memang karena ini jalan nasional, tapi tidak masalah. Saya bangga, ikut bangga. Saya mendukung untuk selanjutnya. Tugu Biawak Wonosobo viral tak hanya soal anggaran pembangunannya yang digadang-gadang hanya memakan 50 juta rupiah, tapi juga hasil karya Rejo Arianto yang dinilai sangat realistis. Mengaku memiliki background pelukis, Ari dan rekan-rekannya mampu mengerjakan tugu yang berawal dari keresahan masyarakat. Tak main-main, Ari bahkan nekat membeli dan memelihara biawak untuk mengamati karakter reptil tersebut sebelum membuat tugu. Oke, dan kali ini kita sudah bersama dengan tokoh yang paling ditunggu-tunggu di balik pembuatan patung menyawa. Siapa lagi kalau bukan seniman lokal dari Wonosobo, Pak Rejo Arianto. Halo Bapak. Halo. Tangannya segini banget nih. Khas seniman ya. Apalagi coba, kayaknya tangannya ini habis ngelukis loh. Oh, saya lagi live painting di ini untuk melengkapi salah satu konsep saya dari awal desain 2 dimensi ke 3 dimensi, ini back lagi ke 2 dimensi lagi gitu. Ini Pak, ini tadi melukisnya tepat di depan patung menyawa ini. Ya. Nah, ini kan viral. Gimana tanggapannya dari Pak Ari? Viral ini sebetulnya milik masyarakat Wonosobo, bukan milik saya pribadi, karena euforianya ternyata banyak orang menikmati dan akhirnya pada bahagia. Apa sih? Kan hanya rasa. Kalau saya bisa merasa bahagia,
sedulur-sedulur semua, teman-teman bahagia, berarti ini viral ini bukan hanya milik saya, tapi milik masyarakat Wonosobo. Syukur-syukur Indonesia pada bahagia gitu. Jadi kan saya pasti ikut bahagia. Oke, terkait dengan namanya ini menyawa ya, patung menyawa atau patung biawa ini, katanya nih Pak Ari tuh nggak mau ikut menamai, kayak biarkan masyarakat berpersepsi sendiri gitu. Emang gitu juga Pak? Menamai apa? Menamai patungnya ini? Ya, saya terbiasa dengan ketika berkarya, kalau masih dalam tahap awal berkarya itu masih milik saya. Proses masih milik saya. Tapi ketika sudah jadi, itu milik publik, saya sudah tidak berhak. Biarkan mulai dari persepsi ataupun apapun sudah milik bersama. Jadi tingkat kerusakan juga harus dijaga bersama karena merasa memiliki, merawat, memperhatikan semuanya itu bareng-bareng memiliki. Jadi bukan hanya saya yang memiliki. Masyarakat juga ya, jadi bisa sama-sama untuk merawat gitu ya Pak Ari ya. Nah ini terkait dengan awal pembuatan nih Pak, inspirasinya tuh dari mana, atau memang sebelumnya tuh sudah kayak oh ini ada konsep seperti ini lalu Pak Ari baru di calling gitu? Iya, jadi gini, tempat ini kan namanya Kerasak Menyawa dalam bahasa lokal, dalam bahasa nasionalnya itu kan biawa. Jadi di sini itu namanya Kerasak Menyawa. Nah dari situ muncul gagasan untuk membangun itu. Yang kedua, jembatan sebelah kanan itu kan jembatan peninggalan kolonial. Itu juga sering disebut jembatan menyawa gitu loh. Jadi, nah dari situlah muncul gagasan dari teman-teman Karang Taruna untuk merealisasikan, mewujudkan bukan hanya habitatnya, bukan hanya endemiknya yang ada di situ, tapi kita wujudkan monumennya gitu. Ini kan real banget gitu. Bahkan iya ya Bapak mesti ini harus lihat sosmed nih, FYP di TikTok, kemudian viral di Instagram, sampai orang-orang tuh membandingkan gitu Pak dengan patung-patung yang lain yang anggarannya tuh lebih fantastis gitu. Nah ini agak sensitif nih Pak Ari soal anggaran yang katanya tuh anggarannya dari CSR BUMD sebesar 50 juta rupiah. Tadi saya juga udah tanya-tanya, tapi katanya biar Pak Ari aja deh yang jawab gitu. Oh iya. Jadi gini, konsep awal itu patung ini hanya 3 meter. Dengan anggaran yang sudah ditentukan. Mohon maaf tidak saya sebutkan, hanya 3 meter. Ayo kita berpikir, ketika saya membuat karya kok kalau 3 meter kok kurang pas ya, sedang dana yang disediakan ini cukup. Saya sampai jalan untuk observasi view-nya, landscape-nya bagaimana, itu ternyata kurang pantas. Padahal dana cukup loh, ini loh. Akhirnya saya tambahnya berapa coba? Lebih dari konsep awal 3 meter, tambahnya 4 meter. Bayangkan, menjadi 7 meter, kurang lebih 7 meter. Ini? Iya, awalnya itu hanya 3 meter dengan budget yang sudah ditentukan. Jadi, apa yang terjadi? Apa itu? Berpikir sendiri. Anggaran sudah ditentukan. Ukuran sudah ditentukan. Tapi saya sebagai seniman berhak untuk menentukan pantas dan tidaknya. Padahal untuk 3 meter harusnya saya seneng loh. Iya. Cuan, untuk beli apa. Tapi kebahagiaan bukan hanya uang. Mungkin kalau saya memutuskan untuk ambil cuannya, tidak akan sebahagia ini masyarakat Wonosobo, masyarakat Indonesia. Tapi saya memutuskan untuk mencoba berpikir yang lain untuk supaya lebih pantas, lebih dalam pandangan saya itu cocoknya itu 7 meter di sini. Akhirnya saya memutuskan untuk sudah saya bangun 7 meter. Saya potong besi dan sebagainya itu langsung mengarah ke 7 meter. Karena cukup pembiayaannya, bukan 3 meter. Jadi saya merelakan istilahnya
cuannya itu untuk apa? Ya untuk lebih pas, lebih baik. Dan alhamdulillah dengan proporsi tinggi segitu kayaknya lebih pas menurut saya. Pas dipandang juga ya? Iya. Itu surveinya sampai ke jalan mana nih Pak? Sampai sekitar radius 100 meter. Nah, 100 Karena meter. ini kan batas pandang kan ada tikungan itu loh. Kalau di nanti Rawuh ke Wonosobo wilayah area ini kan ada tikungan. Nah dari situ, mulai dari tikungan itu saya sudah memproyeksikan tinggi berapa dan banyak, saya putuskan segitu. Dan mengesampingkan yang 3 meter ini, alhasil saya kan berarti melupakan cuan, tapi saya lebih memilih bagaimana karya ini menjadi ideal menurut batin saya. Nah, kemudian prosesnya nih Pak, Ya. dari basicnya yang lukis tadi, lukis, kemudian ya. ini patung ke berapa? Patung ketiga yang untuk instansi pemerintah baru kali ini. Baru kali Yang patung awal itu yang 1 dan 2 itu untuk person. Iya. Terus ini kayak kemarin saya lihat-lihat di sosmednya Bapak di studionya itu tuh, Iya. studio Rejo Arianto. Rejo Arianto, itu ada sedikit cuplikan terkait proses pembuatannya ini. Itu semuanya dilakukan berapa orang nih? Banyak pasti. 7 orang. 7 orang. Dari awal 7 orang gali tanah, buat cakar ayam. 7 orang. Dan mohon maaf sekali tidak ada dusta di antara kita. Proses saya upload juga, ini bukan berarti apa-apa. Jadi saya itu sebetulnya nggak seneng cerewet. Ketika melihat gambar sudah nggak usah tanya ini pakai kardus atau pakai apa, sudah ada prosesnya. Kling, sudah terlihat. Nggak usah tanya, sudah ada jawabannya. Gitu. Jadi, orang kan berpandangan kan lain-lain. Ada yang mau bermula dari negatif, ada yang positive thinking. Jadi saya mengarahkan daripada kok persepsi-persepsi yang ngalor ngidul nggak jelas itu, langsung sajalah saya spill sedikit tentang tentang proses kekaryaan itu. Oke, terkait prosesnya nih Pak, dari mungkin dari kerangkanya sendiri, itu tuh tingkat kesulitannya seperti apa dibandingkan dengan mungkin penggarapan patung-patung sebelumnya, karena kan 7,5 meter ya ini. Hampir sama sih ya. Bagi saya teknik itu nomor sekian lah. Bekerja itu tidak ada yang gampang, juga tidak ada yang sulit, relatif. Jadi bagaimana kita menikmati saja. Pas saat kita agak belum mampu, tinggal dulu, pegang yang lain yang sudah mampu. Nanti kan ketemu juga. Alur kok, alur. Kita rileks saja, toh sesuatu itu bisa masalah itu bisa muncul dan bisa keluar juga dari dengan kita mudari sedikit demi sedikit itu tadi. Nggak kemrungsung bahasa Jawa itu. Buatan kemrungsung ya. Okay. Nah, tadi Pak, saya beberapa pengunjung yang saya wawancara itu, mereka itu ada yang dari lokal, Wonosobo, ada pula yang langsung dari Jakarta, sengaja untuk melihat. Respon masyarakat ini sangat besar dan mereka antusias untuk melihat langsung patungnya. Bahkan ada yang bilang ini sangat-sangat realistis. Bahkan teman-teman saya di kantor, ya kan, teman-teman yang lain tuh membandingkan dengan patung-patung yang lainnya. Kok bisa sampai realistis gitu loh, Pak? Jadi begini, saya berusaha tidak memaksakan karena ini memang untuk publik ya, untuk publik, dan saya melihat orang-orang sini, wilayah sini itu melihat sesuatu itu masih sangat realistis. Jadi ketika saya tawarkan membuat patung yang idealis saya itu kayaknya belum bisa menerima. Nah, jadi ya udah patung ini saja. Jadi
saya tidak memaksakan untuk menggunakan patung idealis saya, tapi lebih ke saya pengen lah untuk Wonosobo ini yang sama-sama seneng saja lah, toh bisa berbagi kok. Ini risetnya sampai kayak nangkep biawaknya langsung nggak sih, Pak? Ini yang jadi pertanyaan sih. Iya, iya. Penting. Saya belum tahu biawak, belum pernah pegang biawak, belum tahu karakter biawak. Mana mungkin saya akan bercerita tentang biawak? Wong tahu saja enggak. Jadi saya pengen tahu lah. Saya cari. Akhirnya saya bisa beli dan pelihara juga selama 3 hari. Habis itu lepas ke habitat lagi. Sampai beli? Iya, sampai beli dan saya pelihara. Saya belikan daging malah untuk makan. Dan itu untuk melihat secara detail biawak itu seperti apa ya? Ya. Mulai dari bukan hanya fisik tapi karakternya. Makanya kok muncul pose menghadap ke jalan. Itu sebetulnya memang ada maksud saya. Maksudnya Wonosobo ramah, Wonosobo asik. Kita sambut kedatangan tamu-tamu yang dari ini arah Banjarnegara untuk masuk Wonosobo. Begitu. Itu salah satu filosofi dan maknanya ya. Kenapa patungnya tuh menghadapnya serong betul, gitu. Betul. Kemudian nih katanya tuh pembuatannya, perjalanan pembuatan ini juga nggak langsung nggak langsung mudah gitu loh. Kita ngomongin soal sukanya dulu nih, Pak Ari. Seperti apa? Sukanya ya ini terkait masalah rasa. Hidup ini kan sebetulnya persoalan rasa. Persoalan rasa antara senang dan tidak senang. Itu. Jadi dalam perjalanan membuat patung ini pasti komplit kan, ada senangnya. Nah, senangnya saya bisa berinteraksi dengan tukang-tukang, bisa berinteraksi dengan warga. Kiriman ini dapat kiriman makanan itu sampai lebay loh. Bener, sampai banyak. Jadi saya berterima kasih. Berarti masyarakat sudah support. Dan uniknya Mbak, yang bikin saya proses senang ini, yang berjilbab, yang bercadar, yang bertopi, yang berhelm itu sudah berani selfie. Yang artinya lintas persepsi tentang tentang patung sudah mulai berubah. Paradigma tentang patung sudah mulai berubah. Asik kan? Yang dulu katanya patung itu dianggap berhala, ya tinggal maksudnya. Kalau maksudnya uang saja kalau disembah ya berhala kok. Ya kan? Istri saja kalau disembah-sembah ya berhala kok. Nggak hanya patung. Patung itu kan hanya sebagai korban. Sudah nggak bisa ngopo-ngopo, akhirnya dianggap wah patung ini berhala. Kalau dia bisa jawab, dia akan protes. Saya bukan berhala. Itulah goyon. Itu sukanya. Giliran dukanya nih, katanya banyak banget kisah di balik pembuatan ini, Pak. Dukanya hujan. Musim Wonosobo itu kan musimnya kan banyak curah hujan. Jadi cuaca di Wonosobo itu sekarang agak kurang jelas. Dalam arti curah hujannya kan banyak. Curah hujannya tinggi, ketika panas ini kalau untuk kerja, kalau untuk dolan, keren Wonosobo. Ngangeni, udaranya ngangeni. Misal sama pacar ya dulu, sekarang kan sama istri, pasti ngangeni. Nah itu dukanya itu di cuaca, yang di sosial itu ya. Saya pernah ke Malingan juga. Di hari Sabtu harusnya teman-teman itu dapat gajian, uangnya hilang. Itu terjadi. Tapi ya belum rezeki lah. Tapi sekarang semoga rezekinya juga berlimpah ya Pak ya. Amin gitu. Pasti dengan viralnya ini banyak dong yang teman lama ataupun tawaran-tawaran baru yang sudah masuk. Banyak, cuman saya style gendu dalam itu wilayah bukan wilayah saya. Itu nanti gampang lah kalau misal kok
saya sudah ada waktu, saya pasti mau dimanapun, asalkan saya bisa. Saya butuh kok yang namanya finansial, butuh yang namanya pekerjaan. Jadi saya pasti mau, seneng lah dapat dikasih pekerjaan, apalagi ownernya enak, ownernya bisa menghargai seniman. Syukur-syukur budget yang di ini tinggi, siapalah yang nggak inginkan itu. Tapi kalau khusus kota sendiri saya malu untuk berhitung. Oke, Pak, ini kembali lagi ya terkait dengan live painting ini. Ya. Itu katanya hasil dari lukisan tersebut kemudian nanti akan dilelang dan hasilnya akan sebagian dialokasikan, ya. donasikan ya. Jadi ini untuk melengkapi konsep karya saya sebagai pemantik untuk membuat karya lagi. Jadi saya mencoba menginisiasi, saya melukis kembali dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Itu memang ya benar, pengen kalau ada yang mau dan berminat, mau saya lelang. Sebagian dari penjualan akan saya donasikan untuk karya selanjutnya jadi saya ikut urun lah dari itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, setelah keviralan, kan viral ini harus tetap dijaga ya supaya ada kesinambungan. Apakah ini juga sebagai harapan supaya Wonosobo ini wisatanya nggak cuma Dieng aja nih, tapi nanti juga ada patung menyawa ini, kemudian juga ada rencana-rencana yang lain, atau bagaimana Pak Ari? Harapan saya untuk menemani view Wonosobo yang aduhai, saya ingin juga, harapan saya ada muncul 1001 sculpture di Wonosobo sebagai salah satu tujuan destinasi wisata, sekaligus memecah kemacetan untuk ke arah Dieng. Karena saya sebagai seniman juga agak memikirkan kalau weekend itu wilayah ke arah Dieng kan macet kadang-kadang, tapi kadang-kadang kalau jam malam sih enggak. Nah itu kan bisa diurai dengan ini, dengan wisata patung di daerah-daerah itu. Jadi satu, Wonosobo Asik ini pengenlah menyambut, wah enggak cuman di sana, di sini pun asik, di sana asik, dan akhirnya di mana-mana asik Wonosobo gitu. Ya itu hanya harapan ini ya. Ini baru sebatas harapan. Jadi mungkin nanti bisa juga berdampak untuk ekonomi masyarakat ya. Pasti. Itu salah satu tujuannya. Ketika kita bersikap harus ada tujuan. Salah satu tujuannya saya ingin masyarakat Wonosobo itu bisa merasakan kebahagiaan, bukan hanya rasa tapi juga finansialnya. Itu. Jadi paket komplit lah ya sosialnya asik, budayanya asik, syukur-syukur ekonominya juga menarik kan. Barangkali investor mau invest di Wonosobo, saya ikut seneng. Nah itu. Jadi ada efek dominonya begitu ya. Pasti. Karya biarkan mengalir saja. Oke, Pak Ari, kalau misalkan nih teman-teman di media sosial yang ingin melihat karya-karyanya Pak Ari ya, mungkin atau proses pembuatannya itu tuh bisa ada akun media sosialnya ya Pak Ari ya? Ya. Dulu saya kurang paham dengan itu karena saya belum butuh. Tapi ketika sekarang kok kayaknya barangkali dibutuhkan oleh teman-teman semua. Dan saya akhirnya membuat Instagram juga. Kemarin bikin karya ini, upload status saja enggak di WA. Serius. Jadi sekarang saya ada Instagram di @studiorejoarianto. Mohon kalau mau seduluran dengan saya, melihat karya-karya saya selanjutnya atau karya-karya lukis saya, nanti saya share ke
IG saya. Oke, kita tunggu ya Pak Ari untuk Siap. karya-karya selanjutnya. Atau mungkin ada yang diam-diam nih sudah dipersiapkan dan kita nggak tahu ya kan? Ya, kita jangan diam. Kita boleh seolah-olah diam, tapi untuk sebuah gagasan jangan sampai stuck. Bagi saya itu pelanggaran. Yo, bersikap, berpikir apapun yang pasti positif, entah itu apa. Jadi terus bergerak maju, jangan berhenti. Selama itu untuk hal yang baik. Di balik viralnya Tugu Biawak, karya Rejo Arianto dan rekan-rekan seniman, ada pihak yang menjadi kunci. Penginisiasi Tugu Kerasak Menyawak hingga menarik perhatian halayak luas. Tak lain dan tak bukan, ialah Karang Taruna Desa Kerasak. Kami selama ini jadi tim pemuda itu nggak menyangka. Cuma dari kami yang bikin terlalu terharu itu euforianya itu loh. Kan bisa Kak, dengan patung yang kita bikin, dengan jerih payah, keikhlasan pemuda, Karang Taruna Kecamatan, Ibu Kepala Desa yang selalu mendukung kami, bersama Bapak Bupati Tepati, menjadi saya begitu. Ini juga tugas kami sebagai pemuda, gimana dengan adanya patung ini, semua berjalan lancar, bisa menikmati. Asal mulanya itu simpel aja ya. Ini di Wonosobo itu ada tiga desa namanya Kerasak. Nah, di sini sendiri tuh namanya dari dulu tuh namanya kalau orang bilang itu Kerasak Menyawak. Kerasak Menyawak. Nah, dari situ timbul ide dari Karang Taruna Desa Kerasak Menyawak beserta dibantu Ketua Karang Taruna Kecamatan serta Ibu Kepala Desa. Gimana Desa Kerasak yang tadinya nggak terkenal menyawaknya hilang, terus itu timbul lagi. Hanya kita bikin di saat hari lingkungan hidup, kita bersama rekan-rekan berembuk untuk menimbulkan kembali nama desa kami yang dulu hilang, Kerasak Menyawak. Itu Mas Ari bikin patung itu atau enggak ya? Dia tuh langsung ngambil biawaknya langsung loh. Di foto langsung. Dia langsung anatominya itu biar bener-bener dia tuh real. Wow. Hidup loh. Makanya kalau sekarang aja kalau udah sore dilihat orang kaget. Ih, ayo beneran biawak itu. Biawak tuh di situ ya. Nah itu. Cuman kadang anak-anak kecil kalau malam pergi nggak? Iya kalau masuk angin dia pergi mungkin. Kasih ada malam di situ gitu. Ya ini dulu pertama Mbak ya. Pertama tuh gagasannya tuh tinggi 3,5 meter loh. Anak-anak bilang, Pak Budi, ini jalur cepat loh. Kalau 3,5 meter, ya gelitannya cuma ujungnya doang. Coba bilang sama Mas Ari, tambahin dikit, 7 meter. Mas Ari itu mau nambah 7 meter, berapa hari survei keliling dari sana, muter-muter. Mas Ari, waduh Pak, saya tuh bikin cari view yang bagus. Jangan sampai udah jadi hasilnya kayak kodok. Aduh, saya malu, saya jadi seniman tuh beban mental. Akhirnya besoknya Mas Ari datang. Mas Budi, deal, alhamdulillah tak bikin 7 meter. Ntar agaknya gitu Mas Ari, udah gak saya pikirin. Saya orang seni Mas Budi, saya beban mental. Kalau hasil saya itu gak sesuai saya inginkan. Saya tuh bikin patung biawak, seolah-olah itu patungnya punya roh. Gitu, roh apa? Yang penting Mas Budi tahu aja, ntar biawaknya tuh kayak beneran gitu loh. Oh iya, monggo Mas lah. Berawal dari keresahan akan pemburuan liar biawak di lingkungan mereka, para pemuda Karang Taruna Desa Kerasak berani mengambil langkah. Pemuda desa tak ingin biawak punah. Bahkan saat pengerjaan Tugu Kerasak Menyawak, warga bergotong royong membantu dan mendukung prosesnya. Alhamdulillah pada kemarin bulan Februari, tepatnya tanggal 3, alhamdulillah peletakan batu pertama dan dibangunlah monumen Menyawak dan selesai 1,5 bulan. Tepatnya tanggal 1,5 bulan alhamdulillah selesai. Kira-kira tanggal 17 Maret berarti sebelum Lebaran itu alhamdulillah selesai. Cukup singkat ya.
bulan dan akhirnya jadi Iya. menyawa ini. Iya. Dan alhamdulillah juga partisipasi dari masyarakat ini luar biasa, termasuk konsumsi untuk tukang pembuatan ini dari masyarakat, Mbak, bergilir di kasih jatah dari Pak RW, hari ini RT berapa, hari besok RT berapa gitu. Iya, dicatat. Alhamdulillah tidak keberatan ini, Mbak. Iya, gotong royong. Ya. Desa Kerasak bak kebanjiran pengunjung. Karang Taruna tak hanya berpangku tangan. Mereka mengerahkan tenaga untuk menjaga kerumunan warga yang tiap harinya mengerumuni Tugu Kerasak Menyawak. Tentunya atas kerja keras serta partisipasi dari Karang Taruna tersebut. Dari Karang Taruna tersebut berarti bekerja keras untuk pengamanan jalan dari jam 6 pagi, Mbak, sampai jam 6 pagi. Taruhlah berarti 1 hari 1 malam itu alhamdulillah untuk pengunjung sama sekali tidak ada berhentinya. Makanya untuk masalah pengamanan jalan, pengaturan motor dan mobil itu atas kerjasama dari Karang Taruna itu sendiri. Harapannya, keviralan Tugu Biawak tak hanya sementara, tapi juga bisa berdampak signifikan bagi masyarakat Desa Kerasak. Untuk kedepannya harapannya, terutama saya sebagai Ketua RW 2 Dusun Kerasak, memohon kepada Ketua Karang Taruna beserta anggotanya untuk selalu menjaga. Dan itu juga masih menjadi planning bagi Karang Taruna, Mbak. Artinya masih perlu pembenahan yang nantinya tidak hanya patung, jadi ada fasilitas pendukung seperti taman dan sebagainya. Terus harapannya dengan keviralan patung Biawak ini juga bisa semacam mengangkat UMKM masyarakat setempat, artinya pedagang kaki lima dan lain sebagainya, seperti itu. Belakangan, masyarakat dari berbagai kota berbondong-bondong ke Desa Kerasak Wonosobo. Mereka ingin melihat langsung Tugu Biawak yang viral di media sosial. Ada yang berkali-kali datang karena dekat rumah. Ada pula yang sengaja datang dari luar kota demi mengabadikan momen berfoto dengan background Tugu Biawak. Lantas, bagaimana respons mereka setelah melihat secara langsung? Bagus banget sih, bagus sih, melebihi ekspektasi aku yang aku lihat di sosmed. Nah, kira-kira dalam waktu dekat cuma sekali ini aja atau nanti mau kesini lagi untuk mungkin foto gitu, Laura? Boleh sih kayaknya, nanti kalau lewat sini lagi atau mau main kemana gitu, boleh mampir sini lagi. Bagus, terus realistis. Realistis. Ya, dengan budget yang sekitar 50 juta ya sangat maju lagi. Sangat bagus lah untuk hasil seperti itu, sangat bagus. Realistis sekali. Sangat bagus menurut saya. Visualnya yang realistis, Tugu Biawak kini telah memiliki hak cipta. Penyerahan surat hak cipta itu diserahkan bertepatan dengan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada 26 April 2025. Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat, menerima surat pencatatan selaku pemegang hak cipta. Sementara seniman Arianto sebagai pencipta Tugu Kerasak Menyawak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.